Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Dwi Cahyono di UBIDC Channel. Mungkin banyak daripada bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang menginginkan putra-putrinya masuk ke pondok pesantren. Namun apa daya, putra-putri kita justru tidak mau dimasukkan ke sana. Permasalahan ini banyak sekali dihadapi oleh sebagian besar bapak, ibu-ibu yang sempat menanyakan, "Mas, gimana sih cara mengajak anak-anak kita agar mau dimasukkan ke pondok?" Ya, dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk mengajak putra-putri kita agar mau masuk ke pesantren tanpa paksaan. Ingat, tanpa paksaan, karena segala sesuatu ketika dipaksakan meskipun itu baik, biasanya justru akan berdampak tidak baik bagi anak kita. Maka saya akan mencoba untuk menyampaikan kurang lebih ada 8 tips yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua agar putra-putri kita mau masuk ke pesantren, mau masuk ke pondok dengan tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan dari orang tua. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita ambil? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah niat dan tulus ikhlas doa kita untuk anak-anak kita. Karena doa kita sebagai orang tua ini adalah doa yang paling mujarab, apalagi untuk anak-anak kita, untuk kebaikan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua jangan sampai salah niat. Jangan hanya gara-gara orang tua sibuk kerja, bapak sibuk kerja, ibu sibuk kerja, kemudian menjadikan alasan untuk memondokkan putra-putrinya. Ini sangat-sangat salah besar. Karena pada dasarnya kewajiban mendidik putra-putri itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz yang di pondok, bukan kewajiban guru-gurunya yang di sekolah, bukan kewajiban guru TPA-nya, bukan, tetapi kewajiban kita sebagai orang tua. Ini sebagai landasan dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Niatkan anak masuk pesantren, masuk pondok bukan karena pelarian kita sebagai orang tua karena merasa kewalahan mendidiknya. Jangan, ini salah ya, ini salah. Maka harus kita luruskan. Bismillah, mondokkan anak ke pesantren lillahi ta'ala, ibadah, ikhtiar mendidik putra-putri kita. Seperti itu ikhtiar kita sebagai orang tua. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita sudah benar-benar punya niat yang baik, tulus, ikhlas untuk memondokkan putra-putri kita ke pesantren, yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah mewujudkan suasana islami di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tangga. Hal ini gunanya agar putra-putri kita sudah terbiasa dengan lingkungan islami. Sholat berjamaah, kemudian ketika sebelum sholat kita ajak putra-putri kita, ayo sholat, ayo kita wudhu dulu, kemudian sholat berjamaah. Apalagi kita di masa pandemi seperti ini, mungkin keterbatasan dalam berangkat ke masjid. Tidak apa-apa, kita justru gunakan, manfaatkan suasana yang seperti ini untuk membangun milieu, membangun suasana islami di rumah kita. Selain itu, setelah sholat kemudian bagaimana kita ajarkan berdoa, berwirid. Kemudian kita coba terapkan doa-doa apa saja yang kita biasa gunakan setiap hari. Misalkan kita tempelkan doa mau makan di ruang makan, seperti itu. Kemudian kita tempelkan doa masuk kamar kecil di pintu WC kita, pintu toilet kita, misalkan seperti itu. Kemudian kita tempelkan doa masuk rumah di pintu rumah. Kemudian kita tempelkan doa mau tidur, kita tempelkan doa wirid setelah sholat di tempat sholat dan sebagainya. Ada banyak hal cara untuk membuat lingkungan keluarga kita menjadi suasana yang lebih islami, sehingga anak-anak kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, mulai kenalkan putra-putri kita dengan yang namanya pondok pesantren. Ingat, kenalkan, ceritakan apa adanya, tapi tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh bohong juga. Jalan niat yang baik harus diikuti dengan cara yang baik. Nggak boleh niatnya sudah bagus, kemudian dengan cara yang tidak bagus, tidak boleh. Oh, di pondok nanti enak, kamu nggak perlu repot-repot antri mandi, nggak repot-repot antri ambil makan. Lah, ketika sampai di pesantren ternyata mandi antri, makan antri. Akhirnya anak ketika di pesantren kemudian mikir, loh kok ini tidak seperti yang diceritakan oleh bapak ibu saya dulu. Nah, hal ini justru akan membuat kecewa sehingga tidak merasa nyaman, tidak merasa betah di pesantren. Akhirnya ngerengek, telepon, minta dijemput, minta pulang. Terus kemudian orang tuanya nggak mau jemput, nggak mau bawa pulang, anaknya kabur. Nah, kan tambah bahaya lagi kan masalah seperti ini. Maka nggak perlu bohong, sampaikan aja apa adanya. Ya di pondok nanti ya mandi antri,
hati. Kita ceritakan apa adanya. Ingat, ceritakan yang baik, ceritakan yang menjadikan motivasi putra-putri kita mau ke pondok. Setelah kita menyampaikan, menceritakan tentang hal ikhwal, tentang pesantren, mereka iming-iming dengan cerita-cerita yang baik-baik, yang menarik, termotivasi anak kita masuk pesantren, akan muncul pertanyaan, ngapain aku harus masuk ke pesantren? Nah, sebagai orang tua, kita harus membimbing putra-putri kita untuk menemukan jawaban itu. Urgensi, ya. Urgensi kenapa putra-putri kita harus masuk pesantren. Ini harus terjawab. Karena kalau anak-anak kita tidak mendapatkan jawaban daripada itu, anak kita akan ngapain masuk pesantren? Di luar jauh lebih hebat, di luar jauh lebih cepat lulusnya. Contoh masuk pesantren Gontor gitu kan. Di sana harus wajib 1 tahun pengabdian. Oh, ketika anak sudah bisa berpikir akan ngapain saya harus menyia-nyiakan masuk pesantren yang nanti ketika lulus saya terlambat dengan teman saya yang sekolah di luar. Nah, hal ini perlu kita bantu putra-putri kita mendapatkan jawaban kenapa, apa pentingnya anak-anak masuk pesantren. Kalau ini tidak terjawab, maka putra-putri kita seakan hanya akan masuk pesantren karena disuruh orang tua. Dan ini hal yang banyak terjadi. Ketika ujian masuk pondok ditanyain, kenapa kamu masuk pesantren? Ya karena disuruh orang tua, karena dipaksa orang tua. Seperti itu. Tidak ada jawaban yang benar-benar murni dari hati seorang anak kita. Maka kita harus munculkan kenapa anak kita harus ke pesantren. Orang tua harus punya jawaban itu. Bantu anak kita mencari jawaban tersebut sehingga anak itu muncul dari keinginan sendiri. Oh iya, saya mau masuk pesantren karena saya ingin seperti ini. Saya masuk pesantren karena saya ingin seperti itu. Nah, ini terjawab. Sehingga ketika jawaban ini muncul dari hati dan pikiran anak-anak kita sebagai orang tua akan jauh lebih mudah dalam membimbing putra-putri kita untuk memasukkan ke pesantren. Seperti itu. Kemudian tips yang kelima, mulai dari sekarang, mulai dari dini, ajarkan putra-putri kita untuk mandiri, mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri, ya. Ini penting, perlu latihan. Kadang di masa modern seperti ini agak susah ya, karena kadang seperti ini, saking sayangnya orang tua kepada anaknya, tidak mau melihat anaknya susah, tidak mau melihat anaknya mencuci sendiri. Akhirnya apa? Mencuci di mesin cuci. Ya sebenarnya ini bagus untuk apa? Meringankan pekerjaan orang tua dan anak. Tetapi akhirnya anak tidak tahu bagaimana cara mencuci bajunya sendiri. Meskipun saya sarankan, meskipun di rumah ada mesin cuci, putra-putri kita harus tetap kita ajari mencuci sendiri. Meskipun kita mampu menyewa pembantu, meskipun kita punya pembantu, bahkan jangan sampai putra-putri kita tidak bisa menyapu, tidak bisa membersihkan jendela, tidak bisa mencuci piring. Ini salah total, ini pendidikan yang salah total. Maka meskipun kita punya asisten rumah tangga, meskipun kita mampu untuk membayar asisten rumah tangga, tetap ajarkan putra-putri kita membersihkan kamarnya sendiri, membersihkan kasurnya sendiri setelah bangun tidur, mencuci bajunya sendiri. Meskipun latihan mulai dari pakaian dalam lah ya, yang kecil, yang ringan, atau kaos main kayak gitu, yang ringan lah ya, itu kan bisa kita latih untuk mencuci sendiri seperti itu. Kemudian sesekali setiap hari weekend gitu ya, setiap hari Ahad atau setiap hari Jumat ada Jumat bersih atau Ahad bersih, kita bagi pekerjaan. Oh, anak si A nanti sapu-sapu, nanti anak si B ngepel. Dibagi dengan orang tua juga. Jangan kemudian orang tua hanya menyuruh saja. Jangan, itu juga salah. Jadi bekerja sama, membersihkan, gotong royong, bekerja bareng-bareng, membersihkan bareng-bareng. Dikasih contoh anak-anaknya, seperti ini membersihkan jendela, seperti ini mencuci piring, seperti ini menyapu, seperti ini mengepel, dan sebagainya. Maka ajarkan kemandirian bagi putra-putri kita sejak kecil, sejak dini. Supaya apa? Nanti ketika di pesantren, anak-anak kita tidak kaget. Lah, gimana ini? Biasanya saya nggak pernah nyapu. Tiba-tiba sama kakak tingkatnya, sama mudabirnya, sama pengurus rayonnya disuruh nyepel, disuruh nyapu. Karena emang bergiliran, ada piket kebersihan di sana. Jangan terlalu memanjakan putra-putri kita sehingga dia menjadi tumbuh anak yang ya ngambil sampah cici gitu kan, nyapu nggak bisa, nyuci piringnya sendiri juga nggak mau. Wah, ini salah besar. Nah, ini perlu menjadi PR orang tua untuk mendidik putra-putrinya menjadi mandiri. Kemudian tips yang keenam adalah jadikan pondok itu reward. Jangan pernah kita jadikan pondok itu ancaman bagi anak-anak kita. Kamu kalau nakal-nakal, kamu kalau nggak pinter, tak masukin pondok kamu. Kamu kalau nggak ngemanut sama orang tua, masukin pondok kamu. Nah,
Ucapan-ucapan inilah yang salah, sehingga image-nya pondok itu adalah tempat penghukuman bagi anak-anak. Bagi anak-anak yang nakal, bagi anak-anak yang tidak nurut sama orang tua, atau jadi tempat anak-anak bodoh yang tidak diterima di sekolah negeri. Wah, ini salah sekali. Ini salah, betul salah. Kamu pintar, kamu bagus. Ini bisa lebih dikembangkan lagi ketika di pesantren. Jadi nanti kalau kamu juara 1 masuk pesantren, insya Allah di sana justru fasilitas lebih bagus. Kamu nanti akan jauh bisa mengembangkan potensimu, jauh lebih ngerti lagi dengan agama. Nah, seperti ini. Jadi kasih contoh-contoh public figure yang memang jebolan pesantren, seperti tokoh-tokoh, diplomat-diplomat yang mereka itu jebolan pesantren, yang bisa sukses, yang hebat dan sebagainya, sehingga menjadikan motivasi. Bukan malah menakut-nakuti anak dengan kamu kalau nanti nggak juara 1 tak masukin pesantren. Nah, jangan seperti itu justru. Kemudian tips yang ke-7 adalah kenali potensi putra-putri kita. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah membuatkan 10 jenis pesantren di Indonesia. Ada banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang tua mengenali potensi anak-anak kita. Kita harus tahu nih potensi anak kita itu apa. Apakah potensi anak kita itu bagus di sains, eksaknya bagus, maka masukkan pesantren yang eksaknya, yang sainsnya bagus, yang fokus pada sains dan eksak. Oh, anak saya itu pinter di bidang ini, maka saya masukkan di pesantren ini. Anak saya pinter di bidang itu, maka saya masukkan di pesantren itu. Nah, ya, orang tua harus paham nih, harus paham. Jangan sampai kita sebagai orang tua mematahkan atau menghancurkan potensi anak kita. Justru tugas kita adalah menggali potensi anak kita itu hebatnya di apa. Kita pilihkan pesantren yang cocok dengan potensinya anak-anak kita. Banyak anak-anak yang gagal itu bukan karena anaknya, tetapi kadang karena kita sebagai orang tua tidak mampu menumbuh kembangkan potensi yang ada. Kemudian yang terakhir, langkah yang ke-8 adalah ikhlas. Banyak sekali kan orang tua yang tidak ikhlas anaknya masuk ke pesantren. Rasanya tuh pengen punya anak yang soleh-solehah, pengen punya anak yang di pesantren, tapi ketika anak udah di pesantren, orang tuanya nangis di depan anaknya, setiap hari diteleponin, setiap hari ditanyain, nak gimana kamu keadaan di pesantren, enak apa enggak. Gimana orang tuanya aja nggak ikhlas melepas anaknya, gimana mau anaknya ikhlas berada di pondok, nyaman berada di pondok. Maka ikhlaskan hati orang tua, yakinkan ini adalah jalan yang terbaik, jalan baik yang kita ambil untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Maka ikhlas, orang tua ikhlas, percaya sama pondok, yakin, nggak usah curiga. Oh, nanti anak saya di pesantren dipukulin, nanti anak saya di pesantren suruh bersih-bersih, suruh nyapu-nyapu. Ini namanya tidak ikhlas, ini namanya tidak percaya pada pondok. Baik Bapak Ibu-ibu, mungkin itu 8 langkah tips untuk mengajak putra-putri kita mau masuk ke pesantren tanpa paksaan. Jangan lupa bantu channel ini untuk tumbuh dan berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila channel ini mengupload video terbarunya. Saya Bayu Cahyono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.